Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Taujiddin, NIM D1A117213, mata kuliah Politik Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan kegiatan pertanian. Sebelum kita masuk ke dalam rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan kegiatan pertanian ke depannya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu pembangunan nasional. Pembangunan nasional ialah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan satu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Rencana strategis pertanian itu memiliki 4 kebijakan dalam membangun pertanian. Yang pertama, melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya pertanian. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan. Yang ketiga, membangun dengan pendekatan kawasan pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional. Yang keempat, memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian. Isu strategis penyuluhan dan pengembangan sumber daya pertaniannya itu ada 6. Yang pertama, penguatan BP3K sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di kecamatan. Yang kedua, memperkuat sistem penyuluhan melalui jaringan internet atau cyber extension. Yang ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian melalui standarisasi dan sertifikasi prosesi pertanian. Yang keempat, peningkatan fasilitasi balai pelatihan melalui pelayanan prima dan bertaraf internasional. Yang kelima, pengembalian minat generasi muda di bidang pertanian melalui kesempatan pendidikan bagi anak petani berprestasi. Dan yang terakhir itu, yang keenam, penerapan good governance atau tata kelola yang baik. Arah kebijakan, strategi, dan program langkah operasional pembangunan pangan. Arah kebijakannya itu ada 4. Yang pertama, penguatan profesionalisme sumber daya petani dan penyuluh. Di sini ditekankan para petani dan penyuluh itu bersikap profesional. Yang kedua, modernisasi pertanian. Di sini petani harus mampu menggunakan menerapkan tata kelola yang baik secara modern, mungkin dengan menggunakan teknologi-teknologi yang canggih atau semacamnya. Yang ketiga, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan. Yang keempat, penguatan daya saing dan ekspor pangan. Di sini kita harus meningkatkan kualitas pangan kita supaya bisa bersaing di kancah internasional. Strateginya itu ada 6. Yang pertama, membangun pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, regenerasi petani. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian. Yang keempat, optimalisasi pemanfaatan lahan rawa pasang surut dan lebak, lahan kering dan tada hujan. Yang kelima, peningkatan efisiensi produksi dan kualitas pangan. Yang keenam, peningkatan nilai tambah produk pangan. Programnya itu ada 7. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedua, 1 juta petani milenial berorientasi ekspor per tahun. Yang ketiga, pengembangan lahan rawa, surut dan lebak, lahan kering dan tada hujan untuk pangan. Yang keempat, peningkatan infrastruktur pertanian. Yang kelima, optimalisasi dan perluasan mekanisme pertanian. Yang keenam, peningkatan ekspor pangan. Yang ketujuh, koperasi petani. Langkah operasionalnya sendiri itu ada 8. Yang pertama, membangun 10 politeknik pembangunan pertanian. Yang kedua, gerakan 1 juta petani milenial berorientasi ekspor per tahun. Yang ketiga, pengembangan lahan rawa pasang surut dan lebak 1 juta hektar. Yang keempat, pengembangan lahan kering dan tada hujan 4 juta hektar. Yang kelima, membangun atau merehab infrastruktur tata air 1 juta hektar. Yang keenam, peningkatan bantuan al-instan 100.000 unit per tahun. Yang ketujuh, pengembangan kawasan berbasis koperasi
petani. Yang kedelapan, pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di perbatasan. Ya, itulah tadi pembahasan saya mengenai rencana strategis pembangunan nasional yang berhubungan dengan di bidang pertanian. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.